Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini hari Sabtu tanggal 14 Agustus kami berkunjung di lahannya Bapak Carik, terutama di pohon singkongnya juga tebunya. Ini mau tanya jawab sama Pak Carik selaku yang punya singkong di lahan 2,5 hektarnya dengan hasil ketela ini yang dibawa Pak Pandi ini. Nah, bersama juga Pak Bayantul, juga tokoh petani, juga Bapak Joko Nurtanio selaku Sekdes untuk Desa Guwo. Kami ingin penjelasan yang lebih detail bagaimana cara tanam ketela ini pakai eco farming, dari usia berapa sampai ini berapa bulan kok bisa menghasilkan buah sebaik itu, Bapak Carik. Mohon diceritakan supaya bagaimana petani-petani seluruh Indonesia ini mau mengikuti dan beralih ke pupuk organik eco farming yang jelas untuk penghematan biaya awal panen dan dipastikan tonase atau peningkatan hasil. Monggo Bapak Carik dijelaskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Ini tanaman ketela saya nanam Januari tanggal 20. Usianya sampai hari ini sekitar kurang lebih 6 bulan. Dan saya pupuk memakai eco farming usia 2 bulan. Jadi ketela yang sebesar ini kena pupuk eco farming usia 2 bulan sampai sekarang, jadi memakai pupuk itu kurang lebihnya 4 bulan. Jadi kemungkinan kalau saya pupuk dari awal, kemungkinan hasilnya pasti akan besar daripada ini. Tapi karena saya baru kenal eco farming sejak Maret, jadi ya memang saya menggunakan pada saat bulan itu. Tapi saya karena sudah punya bukti yang luar biasa ini, selanjutnya saya akan memakai pupuk eco farming dari tanaman saya, baik ketela, tebu, dan tanaman yang lain akan saya pupuk memakai pupuk eco farming. Dan ini juga ada perbandingannya. Tanaman ketela yang memakai kimia punyanya Bapak Nur Yahya, ini lahannya juga sama, umurnya lebih tua karena ini tanamannya mulai tanggal bulan 10. Nah, ini tanamannya bulan Januari. Jadi terpautnya 2 bulan. Oke Pak Carik, tadi kan sudah ditimbang. Untuk yang punya kita sampai berat berapa tadi? Bukan kok, 9 kilo. 9 kilo ya? 9 kilo, ya. Nah, untuk punyanya Pak Nur Yahya sama juga yang punya Pak anggota Dewan Pak Ir berapa tadi? 6 kilo. Pak Ir punyanya Pak Ir 6 kilo. Dan yang punyanya Pak Nur Yahya 5 kilo. 5 kilo. Oh, berarti survei membuktikan setelah pemakaian pupuk eco farming walaupun tidak dari awal atau lahan, tetap ini menjadi suatu peningkatan daripada pakai pupuk kimia yang jelas dari awal tanam. Ya, gitu ya. Yang jelas ini kan nanti masih akan bisa tambah besarnya Pak, karena ini panennya kurang lebih nanti ada waktu 2 bulan ke depan, dan usianya kurang lebih 9 bulan. Oh gitu ya. Tanam. Jadi kalau yang ini kan sudah usia 9 bulan kalau yang ini. Oh 9 bulan. Berarti terpaut sama punya Pak Carik berapa bulan? 2 bulan ya, dengan peningkatan yang lebih berat punyanya Pak Carik ya, dengan pemakaian pupuk eco farming tentunya. Ya, ini juga dihadiri beliau yang luar biasa ini juga mau menyaksikan testimoni ya ini. Oke Pak Carik, untuk kesan-kesan warga Guwo sekitarnya terutama juga pada umumnya, apa yang diharapkan Pak Carik setelah mendapatkan atau melihat hasil dari Bapak Carik di tanamannya? Ya, harapan saya semua warga masyarakat desa khususnya, kami berharap untuk memakai pupuk eco farming karena sudah jelas
ada buktinya membuat tanah subur, petani akan menjadi makmur. Itu harapan saya. Dan mudah-mudahan semua, tidak hanya masyarakat desa Mbojo saja, tapi kalau bisa seluruh Kabupaten Pati berbondong-bondong memakai pupuk eco farming supaya apa? Supaya petani akan meningkat kesejahteraannya. Amin. Nah ini saya tanya Pak Sari, selama bertanam ketela untuk biaya sendiri sebelum pakai pupuk eco farming itu biasanya per hektar habis berapa, dan setelah pakai pupuk eco farming habis berapa Pak Sari? Kalau pupuk biasa, pupuk kimia, biasanya per hektar itu kurang lebih 8 sak atau 4 kwintal. ya. Kalau pemakai eco farming kurang lebihnya kisarannya juga hampir sama. Kalau totalnya, tapi prakteknya untuk pelaksanaan penyemprotan atau pemupukan itu lebih ringan memakai eco farming. Karena apa? Bahannya juga ringan, caranya juga mudah. Tidak, kalau memang ditimbun di rumah, kalau pupuk kimia itu harus mempunyai gudang dan sebagainya. Kalau pupuk eco farming cukup ditaruh di lemari sudah aman. Jadi amat sangat simpel pemakaian pupuk eco farming. Mudah-mudahan seluruh masyarakat se-Kabupaten Pati akan beralih ke pupuk eco farming dengan harapan akan meningkatkan produktivitas, juga akan meningkatkan pendapatan petani. Oke, terima kasih Pak Sari. Kita berganti pada pakarnya organik, Pak Bayan, Pak Abdul Hadini yang sangat luar biasa ya. Pak Abdul Roman yang dari kecil itu sudah berkecimpung di organik. Ini mau cakap-cakap bagaimana supaya ada jawaban setelah pemakaian pupuk organik eco farming dengan pupuk kimia. Monggo Pak Dul. Terima kasih, langsung saja waktu yang diberikan sama saya. Hasil analisa dari saya dari kebun Pak Sekdes, Pak Carik, bahwasanya setelah pemakaian eco farming yang telah disampaikan tadi, itu ciri-ciri fisik dari daunnya bisa dilihat. Bahwasanya ini jumlah daun itu biasanya rata-rata kalau daun ketela itu 7 le. 7 ya? Tapi ini 9 le. Ini ciri-ciri fisik yang nyata langsung. Dan kelihatan daun itu seperti ada minyaknya. Mengkilat. Terus di batang itu mata tunas itu lebih rapat. Nah, itu bisa dilihat dari ciri fisik itu. Ini bisa dibuktikan dengan pohon ketela yang tidak pakai eco farming, memakai pupuk kimia, itu pasti jumlah helainya ini berbeda. Secara otomatis kalau ini ciri-ciri dari ketela, kalau daun helainya ini banyak, pasti hasilnya seperti ini. Kemungkinan tahun depan, karena Pak Tarik sudah memakai eco farming, di tahun depan mungkin hasilnya lebih melimpah lagi. Itu hasil analisa saya di lapangan seperti itu. Berarti dengan kejelasan apa yang disampaikan Pak Dul, setelah pemakaian pupuk eco farming ini maksudnya lebih unggul atau lebih berkualitas atau bagaimana Pak? Yang pasti secara bentuk nyatanya telah disampaikan lebih lanjut tadi bahwa secara hasil umbi itu jumlah kilogramnya sudah berbeda. Terus bentuk daun dan juga batang juga berbeda. Makanya apa yang telah disampaikan dari Bapak Sekdes, ini seperti ini Pak. Bentuk daunnya Nah, ini berbeda perbedaan sekali. ya? Perbedaannya. Perbedaan daun. Ya. Jadi Ini yang memakai pupuk ya, daunnya juga tidak melilat, jumlahnya lab juga berbeda. Jumlahnya berbeda. Ini sama-sama umur, malah lebih tua ini, Bos. Oh, berarti berapa bulan lebih tuanya? Ini katanya tadi sudah 8 bulan. Kalau ini baru 7 bulan jalan. 6 bulan. 6 bulan, 7 bulan jalan kan. Ya. Jadi ini ciri-ciri fisik sudah kelihatan sekali. Ya. Terus hasil umbi yang telah di sampling juga kelihatan berbeda. Alhamdulillah. Makanya kita sama teman-teman menyarankan ini bahwasanya memakai pupuk kimia pasti ada akibat atau istilahnya Dampak. ada
ada dampak bahwasanya untuk di tanah nanti unsur haranya akan berubah menjadi lebih kurus kalau pemupukannya tahun depan tidak bertambah dan menjadi tandus. Tapi kalau pakai eco farming tahun akan Sebaliknya lebih semakin subur dan gembur. seperti itu analisanya. Oke. Dan yang pasti kalau pakai eco farming hasilnya melimpah. Secara sistem jaringan juga ada Alhamdulillah. Oke, salam eco farming, lahan subur, petani makmur, go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.